bukan suap menyuap, ini karena dia ada relasi kuasa. Karena Badan Pemeriksaan Keuangan ini kan berkuasa penuh. Nah, rata-rata daerah ini juga mau mendapat predikat. Ini menyangkut mendapat predikat. Ada wajar tanpa pengecualian WTP, ada disclaimer dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, ini Pak Eri ya, jadi menjadi sapi perahan. Jadi mereka itu yang seharusnya, iya kan, kalau memang ada temuan ya sebut temuan dong. Mereka menggunakan senjata mereka itu namanya PDTT. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK itu 100% diisi orang politik. Saya orang politik, kita ini orang politik. Tidak benar juga seperti itu. Mantan DPR, udahlah kalau menurut saya kembalikan kayak rejim Orde Baru. Jadi betul-betul untuk komisioner BPK ini orang sudah selesai juga dengan urusan pribadinya. Harusnya. Harusnya. Jadi siapa untuk BPK? Mungkin mantan hakim agung, ya kan? Mantan jaksa agung atau mantan jam atau orang-orang DPR yang dulu betul mantan tapi ya, yang betul punya kredibilitas, integritas, tokoh-tokoh. Ya, seperti itu penting menurut saya tokoh-tokoh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentunya hal yang menarik. Ini terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, lembaga negara yang sekarang menjadi sorotan karena tidak jauh dari suap dan uang pelicin. Nah, ini banyak sekali hal-hal ya yang kita nanti akan dengar ya dari narasumber kita tentang BPK ini yang kelihatannya sangat-sangat perlu dibenahi dan perlu mungkin yang namanya watch itu ya, BPK Watch atau apapun perlu terus diciptakan atau dibentuk atau mungkin terus dilakukan secara operasional untuk mengawasi jalannya tugas-tugas BPK pulang. Sebagai lembaga negara yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, untuk bahas ini di hadapan saya ada Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Beliau ini pengacara dan juga dulu mantan anggota Komisi 3 DPR RI, tahu persis lah bagaimana tentang BPK ini, bagaimana rekrutmen awalnya, bagaimana kerja-kerjanya, kemudian bagaimana ya itu banyak sekali yang nanti akan ceritakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu dulu nih, pemirsa juga pasti ingin tahu. Kira-kira BPK ini di kacamata Pak Ketua Umumnya bagaimana sih sebetulnya? Memang problem ini. Secara konstitusi, mandat ini kan lembaga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. BPK. Itu mulia sebenarnya. BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan. Betul. Satu-satunya auditor, Supreme Auditor di Republik Indonesia ini yang berhak menentukan kerugian negara, uang negara itu jebol atau tidak jebol, uang negara hilang atau tidak hilang, uang negara itu dirampok oleh para tikus-tikus itu, yang berhak menentukan itu hanya BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini kan mengalami berbagai macam perubahan-perubahan. Nah, memang lambat laun BPK ini menurut saya perlu dievaluasi total, Pak Eri. Apalagi bagi lembaga negara loh. Iya, evaluasi total. Apalagi rekrutmennya. Kita lihat dulu rekrutmennya ya. Rekrutmennya BPK ini bermasalah. Saya ini kan pernah melamar, saya ini anggota DPR, ya. Komisi 3, tapi memang bukan Komisi 11. Ini eksklusif betul ini. Komisi 11 ini eksklusif loh. Iya. Ini yang nangani BPK. Yang nangani BPK ini mereka di internal mereka lebih baik. Saya itu pernah melamar menjadi anggota BPK. Karena saya lihat selama ini BPK ini tidak ada orang hukumnya. Kenapa saya tergerak betul mau melamar itu, tak kalah kasus Ahok pada waktu itu. Kan hasil audit BPK, terutama BPK Perwakilan Jakarta ini, bahwa kasus Rumah Sakit Sumber Waras itu sudah memenuhi unsur kerugian negara dan macam-macam. Tapi kan KPK menyatakan tidak bisa, belum ditindaklanjuti karena tidak ada motif mens rea. Niatnya nggak ada. Belum ada niat. Nah, anggota BPK nggak bisa menjawab karena dia lemah dalam perspektif hukumnya seperti itu.
Saya lihat, memang nggak ada orang hukum. Oleh karena itu saya mendata, ikut tes. Nah ini perusahaan. Dan saya pada waktu itu, pengalaman saya menyatakan, harusnya DPD pun mengambil sikap. Karena untuk menjadi anggota BPK harus mendapat rekomendasi hasil fit and proper yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Saya melakukan fit and proper dari itu, termasuk ranking 2 atau ranking 1, 3 saya lupa. Tapi yang dipilih oleh Komisi 11 orang yang nggak masuk ranking, incumbent istilahnya seperti itu. Nah, pada waktu fit and proper, Prof. Hendrawan itu, saya ingat betul itu, Prof. Hendrawan itu, ini memang kita membutuhkan Bang Yani ini. Ini luar biasa paparannya kan, seperti itu. Tapi saya nggak terpilih. Hanya dipilih satu. Saya lacak investigasi pada waktu itu bersama-sama wartawan Tempo. Nah, ini akibat tadi penyiaran tadi, kita investigasi ada problem dari problem ini. Ini bertebaran dengan uang pada waktu itu ya. Cuman sayang narasumber kita Komisi 11 itu nggak berani menyampaikan, ya kan, nggak berani menyampaikan. Jadi akhirnya kita kan nggak punya narasumber, akhirnya berhenti pada waktu itu. Tempo mau mengungkapkan seperti itu. Dan ini luar biasa mainannya ini, untuk menjadi anggota BPK itu udah pakai standar dolar itu Pak. Dan cukup untuk tidak hanya satu orang, kan 55 ya, biasanya 55. Dan itu kita harus mendapat angka 30 orang. Bayangkan kalau itu puluhan miliar itu. Artinya harus ada backup para oligarki. Dan saya tahu betul, saya nggak mau sebut namanya, siapa di balik-balik itu. Kadang-kadang kawan-kawan juga kita anggota Komisi 11, itu juga antara mereka pun ya tidak gratisan juga gitu Pak Eri. Tidak gratisan. Oleh karena itu menurut saya proses rekrutmennya memang bermasalah. Berarti kalau misalnya kita tanya kenapa kok orang banyak yang mau menjadi anggota BPK, memang kok dia bisa ini loh, bisa luar biasa. Seluruh Republik Indonesia ini auditornya itu hanya BPK. Seluruh, baik itu kementerian lembaga maupun provinsi, kota, kabupaten dan provinsi. Nah, ini sumber masalah. Saya sekarang lagi menangani kasus yang ditangani oleh KPK. Salah seorang klien saya itu ini karena sudah lagi dalam proses ya di daerah Papua itu, menurut saya bukan suap menyuap. Menurut saya kasus ini pemerasan. Dari BPK maksudnya? Iya dong, dari BPK, pemerasan menurut saya. Dan saya sudah sampaikan di argumentasi saya di pembelaan, ini bukan suap menyuap, ini karena dia ada relasi kuasa. Karena Badan Pemeriksaan Keuangan ini kan berkuasa penuh. Nah, rata-rata daerah ini juga mau mendapat predikat. Ini menyangkut mendapat predikat. Ada wajar tanpa pengecualian UTP, ada disclaimer dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, ini Pak Eri ya, jadi menjadi sapi perahan. Jadi mereka itu yang seharusnya, iya kan, kalau memang ada temuan ya sebut temuan dong. Mereka menggunakan senjata mereka itu namanya PDTT. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ya sudah, mereka dengan pemeriksaan tujuan tertentu, disitulah ada hengki-pengkinya. Digoreng-goreng tuh ya. Digoreng-goreng, ya, seperti itu, maka ada target harga. Ya kan, itu kan ada 7 orang itu membawai, di samping mereka membawai yang namanya kementerian lembaga, juga membawai daerah regional. Ada namanya anggota 1, anggota 2, ini komisionernya ini, dan sebagainya, seperti itu loh. Ya. Nah ini sampai di target, ini fakta persidangan, saya nggak ingin mengungkapkan. Ya sekarang lagi diperiksa juga lanjutannya. Jadi kalau untuk kota kabupaten itu biaya setoran mereka itu 500 juta. Biaya untuk provinsi 1 miliar. Bisa bayangkan Indonesia Timur itu. Ya kan? Dan memang ada temuan. Karena menurut saya kalau daerah itu ada temuan itu, karena temuan BPK ini tidak otomatis menjadi temuan pidana. Kalau dia ada temuan di BPK itu kan ada yang harus namanya, kalau ada kurang bayar, ya kelebihan bayar dia harus mengembalikan. Kurang volume harus diperbaiki dan sebagainya. Baru kan ada tenggang waktu juga, 60 hari. 60 hari itu mereka untuk memperbaiki. Nah kadang-kadang hal-hal yang seperti ini yang dilakukan. Apalagi yang sekarang lagi rame kasusnya BTS toh.
Ya kan, lagi memalukan kita juga kan, ini kan, bagaimana masuk hotel, ya kan, ya, biaya untuk kencing aja ada ya, 3 juta dan sebagainya kan. Jadi ada daerah yang harusnya betul-betul WTP, tapi karena diperas tidak menjadi WTP. Kadang-kadang di blank dulu kan, di blank. Ini banyak temuan, padahal belum tentu ada temuan. Ada yang banyak temuan, tapi tidak dilakukan. Ini kan kalau mau jujur ini, daerah-daerah ini kan banyak juga tidak patuh dia terhadap penggunaan anggaran negara maupun anggaran daerah seperti itu, Pak Eri. Artinya tahu BPK itu nggak patuh, nggak apa, tahu mereka banyak. Ini ada hengki-pengkinya, ada hengki-pengkinya banyak sekali. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak mungkin kita menyapu, istilahnya menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Ini problem betul, menurut saya problem betul. Ini badan pemeriksa keuangan ini problem. Oleh karena itu menurut saya kita perlu betul mengevaluasi. Ini di tingkat komisionernya, belum lagi di tingkat nama auditornya, dan lain sebagainya. Kalau tingkat komisionernya aja udah bermasalah, auditornya ikut bermasalah. Perwakilan pun ikut bermasalah seperti itu. Jadi utamanya justru itunya apa, komisioner ya? Komisioner menurut saya kan karena dia punya karena dia lah yang disebut ini komisioner itu. Nah, oleh karena itu rekrutmennya ini menurut saya harus dievaluasi total. Ya kan? Jadi sekarang ini banyak sekali, hampir rata-rata BPK itu 100% diisi orang politik. Saya orang politik, kita ini orang politik. Tidak benar juga seperti itu. Mantan DPR, udahlah kalau menurut saya kembalikan kayak rejim Orde Baru. Jadi betul-betul untuk komisioner BPK ini orang sudah selesai juga dengan urusan pribadinya. Harusnya. Gitu. Harusnya. Jadi siapa untuk BPK? Mungkin mantan hakim agung, ya kan, mantan apa jaksa agung atau mantan jam, atau orang-orang DPR yang dulu betul mantan tapi ya, yang betul punya kredibilitas, integritas, tokoh-tokoh. Ya, seperti itu penting menurut saya, tokoh-tokoh seperti itu. Tidak model sekarang ini. Waduh, saya tahu lah isinya. Ada adik-adik saya juga di situ. Problem betul. Artinya kalau misalnya sekarang di instansi pemerintah seluruh Indonesia ini terjadi banyak sekali korupsinya gitu ya. Artinya banyak sekali yang uang negara yang hilang, lenyap gitu, menguap. Itu ya karena PPK-nya juga gitu. Iya. Karena pemeriksanya juga yang ya itu bagaimana dia baru mendapat hasil laporan. Kan dua BPK itu melakukan audit kinerja dan audit keuangan. Audit keuangan ini macam-macam juga kan. Dia dapat WTP, berikut kemudian tertangkap korupsi. Bagaimana tuh? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Banyak kan kabupaten lurah, kabupaten lurah, bupati, wali kota. Wah, dia baru mendapatkan penghargaan. Tapi berapa jam kemudian, berapa hari kemudian dia menjadi tersangka. OTT. Menjadi OTT dan sebagainya. Artinya proses ini masalah. Ya, berita terbaru kemarin itu kan di Kementerian Keuangan. Itu WTP-nya udah mau disampaikan oleh BPK, ternyata entah bagaimana 12M dulu keluar baru WTP itu. Nah, itu pemberitaan. Dan kalau kita lihat seperti itu memang menjadi hal yang lumrah akhirnya. Setelah saya tangani urusan BPK ini, oh ternyata ini tempat transaksi gitu loh. Ini berbahaya betul. Dan oleh karena itu, menurut saya moratorium dulu lah. Semuanya ya? Semuanya untuk BPK ini moratorium dulu. Terus yang dari unsur-unsur politik dibersihkan lah seperti itu. Jadi bagusnya dari unsur apa itu? Kalau menurut saya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Seperti itu. Jadi orang sudah tidak lagi mengejar target, ya kan? Mengejar target, cari uang, atau mereka-mereka yang menjalon anggota DPR tidak terpilih jadi DPR, masuk sana tempat penampungan dong akhirnya. Iya. Kalaupun mau boleh, saya nggak anti orang partai tapi yang berintegritas, kan tidak semua orang partai buruk kan? Kita nggak boleh juga mengeneralisir seperti itu, Pak Eri. Atau mantan pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, kayak kita ada mantan-mantan peneliti, itu bagus menurut saya. Jadi betul-betul kita minta sebenarnya BPK itu betul-betul independen juga, seperti itu, Pak. Oke, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, kita barusan dengar bagaimana gambaran tentang BPK dari Pak Ahmad Yani yang luar biasa. Kayaknya perlu memang diperbaiki atau mungkin sekaligus dengan, karena ini Undang-Undang Dasar 45 kan dasar keberadaannya. Penasaran ke DPD pada waktu itu, supaya proses proseduralnya cacat, penerimaannya BPK itu
DPD nggak usah kasih rekomendasi. Dia percuma aja. Saya bilang, kalian waktu fit and proper, kalian mau memberikan rekomendasi. Rekomendasi kalian itu dibuang di ranjang sampah. Terus kalian diam aja. Buat apa? Coba tunjukkan satu saja hasil yang direkomendasi oleh DPD yang dipilih. Nggak ada ya? Nggak ada. Padahal itu undang-undang ya? Undang-undang memperhatikan. Ya, memperhatikan rekomendasi ya kan? DPD. Kalau DPD nggak mau, nggak bisa dong. Saya sudah memprovokasi lah kasarnya DPD. Tapi ya anggota-anggota DPD juga menurut saya lemah juga di situ itu. Berulang kali sebenarnya ini bisa cacat prosedural kalau DPD tidak memberikan rekomendasi. Maka harus ada hearing dong, harus dengar pendapat DPD dan Komisi 11. Kalian menganggap kami ini pelengkap penderita atau tidak? Kalau karena itu, kalau kalian mau memilih, ya pilih dong yang kami rekomendir. Saya pada waktu Komisi 3 zaman saya, tapi nggak tahu. Kita itu tidak banyak ini, kita panggil panel. Panel ahli untuk menentukan orang ini layak atau tidak layak. Seperti itu. Layak atau tidak layak. Nah, itu yang sering menjadi panel anggota sekretaris panel kita itu Saldi Isra. Sekarang jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Terus kayak saya anggota Komisi 3 mau jadi itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya saya keluar dulu. Paling tidak keluar dari komisi itu atau mundur dari DPR. Nah, itu namanya jeruk makan jeruk seperti itu. Bagaimana? Dia anggota Komisi 11, jadi dia juga mau menjadi anggota BPK, sedangkan BPK itu ada partnership-nya. Partnernya dari Komisi 11 Pak DPR. Jadi memang menurut saya ya sudahlah, ya kan, kita ini ingin memperbaiki bangsa, ya kan, memperbaiki negara agar uang negara ini tidak hilang, tidak dimerampok, tidak dimaling. Nah, lembaga yang melakukan auditor itu jauh harus lebih dahulu bersih. Harus betul-betul. Artinya itu akhirnya ujung-ujungnya terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 karena BPK itu ada di situ sebagai dasar. Nah, sebenarnya tidak problem di Undang-Undang Dasar kita. Di Undang-Undang BPK pun tidak problem. Tinggal hanya dirubah aja rekrutmennya itu. Rekrutmen. Ya, kan syarat-syarat itu hanya jadi tidak berubah Undang-Undang Dasar. Hanya di Undang-Undang BPK-nya aja dirubah. Oke, itu dari Pak Ahmad Yani sebagai pakar hukum tata negara, ya, barusan bagus sekali ulasannya. Terima kasih pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.